Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen sumber daya manusia yang beranggotakan saya sendiri Inta Yartati, Yani Yuliana Dewi, Nur Hasanah, Rosniana, dan Siti Muawana. Definisi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Ada beberapa pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Melayu SP Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua, menurut Mutiara S. Panggabean, manajemen sumber daya manusia adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen sumber daya manusia itu ada 13. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan perencanaan yang dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam program organisasi. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan yang mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja dengan baik, mau bekerja sama, dan pimpinan menugaskan bawahan agar semua tugasnya dikerjakan dengan baik. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan dengan mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan, diadakan perbaikan. Yang kelima, pengadaan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keenam, penarikan. Penarikan adalah usaha mencari dan memikat para calon tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada pada suatu perusahaan. Yang ketujuh, seleksi adalah proses ketika calon karyawan dibagi dua, yaitu yang akan diterima dan yang akan ditolak. Yang kedelapan, pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Yang kesembilan, kompensasi. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Yang ke-10, pengintegrasian. Pengintegrasian adalah untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Yang ke-11, pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka dapat mau bekerja baik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ke-12, kedisiplinan. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma. Yang ke-13, pemberhentian. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari perusahaan. Peranan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia mengatur program kepegawaian yang menyangkut masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan jumlah, kualitas, penempatan,
Tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, job requirement, dan job evaluation. Yang kedua, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Yang ketiga, meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Yang keempat, memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. Yang kelima, monitor dengan cermat undang-undang perpuluhan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan yang sejenis. Yang keenam, memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. Yang ketujuh, melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penilaian prestasi karyawan. Yang kedelapan, mengatur mutasi karyawan, baik vertikal maupun horizontal. Yang kesembilan, mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonan. Pendekatan manajemen sumber daya manusia. Pendekatan manajemen sumber daya manusia dikemukakan menjadi 3 pendekatan yang meliputi: yang pertama, pendekatan mekanis atau klasik, perkembangan di bidang industri dengan penggunaan mesin-mesin dan alat-alat elektronika membawa kemajuan yang besar dalam efisiensi kerja. Dalam pendekatan mekanis, apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, maka unsur manusia dalam organisasi disamakan dengan faktor produksi lain, sehingga pembina perusahaan cenderung menekan pekerja dengan upah yang minim sehingga biaya produksi rendah. Pendekatan ini cukup dominan di negara-negara industri barat sampai dengan tahun 1920-an. Yang kedua, pendekatan paternalisme atau paternalistik. Dengan adanya perkembangan pemikiran dari para pekerja yang semakin maju dari para pekerja, yang menunjukkan dapat melepaskan diri dari ketergantungan manajemen atau pembina perusahaan, mengimbangkan dengan kebaikan untuk para pekerja. Pendekatan ini mulai hilang pada waktu periode 1930-an. Yang ketiga yaitu pendekatan sistem sosial. Manajemen sumber daya manusia atau personalia merupakan proses yang kompleks. Dengan kekompleksan kegiatan manajemen sumber daya manusia, pembinaan perusahaan mulai mengarah pada pendekatan yang lain, yaitu pendidikan sistem sosial, yang merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Proses tahapan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, rekrutmen atau pengadaan. Yang kedua, maintenance atau pemeliharaan. Yang ketiga, development atau pengembangan. Ruang lingkup kegiatan manajemen sumber daya manusia. Proses yang dilakukan oleh manajer personalia meliputi: yang pertama, merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta melokasikannya kepada karyawan. Yang kedua, merencanakan, menarik, menyeleksi, melatih, dan mengembangkan karyawan secara efektif untuk dapat melakukan pekerjaan setelah dirancang sebelumnya. Yang ketiga, menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang dapat memuaskan berbagai kebutuhan karyawan melalui kesempatan pengembangan karir, sistem kompensasi atau balas jasa yang adil, serta hubungan antara karyawan dan atasan yang serasi melalui organisasi karyawan yang dibentuk. Yang keempat, mempertahankan dan menjamin efektivitas semangat kerja yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Perkembangan manajemen sumber daya manusia. Perkembangan manajemen sumber daya manusia didorong oleh masalah-masalah ekonomis, politis, dan sosial. Masalah ekonomis. Yang pertama, semakin terbatasnya faktor-faktor produksi menuntut agar sumber daya manusia dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Yang kedua, semakin disadari bahwa sumber daya manusia paling berperan dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang ketiga, karyawan akan meningkatkan moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerjanya jika kepuasan diperoleh dari pekerjaannya. Masalah politis. Yang pertama, hak asasi manusia mendapat perhatian dan kerja paksa tidak diperkenankan. Yang kedua, adanya persamaan hak dan keadilan dalam memperoleh kesempatan kerja. Yang ketiga,
Emansipasi wanita yang menuntut kesamaan hak dalam memperoleh pekerjaan. Berikutnya masalah sosial. Yang pertama, timbulnya pergeseran nilai di dalam masyarakat akibat pendidikan dan kemajuan teknologi. Yang kedua, berkurangnya rasa kebanggaan terhadap hasil pekerjaan akibat adanya spesialisasi pekerjaan yang mendetail. Yang ketiga, semakin banyak pekerja wanita yang karena kodratnya perlu mendapat pengaturan dengan perundang-undangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.